Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ujian iman. Sesudah ujian ada pujian. Sama seperti Abraham, setiap orang percaya diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian dalam hidupnya. Saat kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, semua ujian itu akan berubah menjadi pujian. Amin, saudaraku. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan ini, saudara, sungguh sangat menguatkan kita bahwa setiap pencobaan atau ujian yang Tuhan izinkan, saudara, tujuannya adalah untuk membentuk kita semakin matang, semakin dewasa, semakin kuat, bahkan sempurna dan tidak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi ujian yang Tuhan izinkan pada saat ini, saudara, pandemi COVID-19 yang masih melanda saudara dunia ini, yang berdampak luas pada kehidupan kita, pada keuangan kita, pada keluarga kita. Walaupun berat, saudara, percayalah, di balik semuanya itu Tuhan sedang menguji kita supaya kita semakin matang, dewasa dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan saudara, mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, orang percaya, orang Kristen, saudara, supaya kita semakin bersandar kepada Tuhan. Nah, pada saat ini, saudaraku, sehubungan dengan tema ujian iman, saya ingin membagikan 3 kebenaran, saudara. Dan saya percaya ini akan menguatkan kita yang sedang mengalami ujian iman dalam hidup, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bisnis, usaha, dan sebagainya, saudara. Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap orang beriman mengalami ujian iman. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Tuhan Yesus. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Ini ujian, saudaraku, ya, penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, kata Tuhan Yesus. Jadi dalam ayat ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa selama mereka di dunia, saudara, akan mengalami penderitaan dan penganiayaan. Ini adalah ujian iman yang Tuhan izinkan kepada mereka. Tetapi mereka tidak perlu khawatir karena Tuhan Yesus menguatkan hati mereka. Karena Tuhan Yesus sudah mengalaminya, sudah selama di dunia, dan pasti sanggup menolong kita. Dalam Ibrani 11 ayat 17 dan 19 berkata, karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bila kita, saudara, mempelajari Ibrani 11, kita akan melihat, saudara, bahwa saksi-saksi iman, saudara, dalam Ibrani 11 ini memberikan teladan kepada kita bahwa setiap orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, akan mengalami ujian iman yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Dan kebenaran yang kedua, saudara, kita harus tahu saat kita mengalami ujian iman, Tuhan memberikan pertolongan. Dan tiap ujian iman, saudara, tidak melampaui kekuatan kita. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini adalah Roh Kudus. Jadi saat kita mengalami ujian iman seberat apapun, kita jangan menyerah, jangan mundur, jangan putus asa. Tuhan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, saudara, yang akan menyertai kita, memberikan kekuatan, jalan keluar, solusi, saudara, saat kita menghadapi ujian iman dan juga pencobaan hidup.
Dan 1 Korintus 10 ayat 13 ayat yang terkenal saudara. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Memang kita akan menghadapi ujian, pencobaan dalam hidup ini mungkin sudah silih berganti. Tapi semua pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan Allah berjanji Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kemampuan kita saudara. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita sehingga kita dapat menanggungnya dan keluar sebagai pemenang. Puji Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga saudara, kita harus tahu sesudah ujian saudara. Sesudah ujian ada pujian. 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semuanya ini adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu, iman kita saudara, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Inilah maksud saudara dari ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan kepada kita untuk memurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh saudara supaya kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya sebagai raja di atas segala raja. Semua lidah mengaku, lutut bertelut, Yesus adalah Tuhan atas seluruh bumi dan alam semesta. Jadi inilah 3 kebenaran mengapa setiap orang percaya mengalami ujian iman. Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap orang yang beriman mengalami ujian iman. Yang kedua, saudara, kita harus tahu bahwa kita mengalami ujian iman, Tuhan memberikan kepada kita pertolongan dan setiap ujian tidak melampaui kekuatan kita. Dan yang ketiga, saudara, kita harus tahu sesudah ujian ada pujian. Haleluya. Wahyu 3 ayat 21 berkata, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Mari kita menjadi pemenang saudara saat kita menghadapi ujian, karena Tuhan juga mendampingi dan menolong kita saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sesudah ujian ada pujian. Biarlah kami terus bersandar kepada Engkau saat kami menghadapi ujian iman. Kami bisa keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silahkan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.